Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Bu Ika Yulia Mawarti dalam mata pelajaran prakarya kelas 10. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknik budidaya tanaman pangan. Pengertian dari teknik budidaya tanaman pangan adalah serangkaian kegiatan menanam tanaman yang bisa menjadi sumber karbohidrat utama dan protein. Nah, teknik-tekniknya antara lain: 1. Pengolahan lahan, 2. Pembibitan, 3. Penanaman, 4. Pemeliharaan, 5. Penanggulangan OPT, 6. Panen dan pasca panen. Sekarang kita bahas satu persatu ya teknik budidaya tanaman pangan. Yang pertama adalah pengolahan lahan. Nah, pengolahan lahan dilakukan hingga lahan jadi siap untuk ditanami. Pengolahan dilakukan melalui proses pembajakan atau dicangkul lalu dihaluskan hingga tanah menjadi gembur. Pembajakan dapat dilakukan dengan cara tradisional dengan menggunakan bantuan kerbau, kemudian dicangkul. Nah, untuk melakukannya melalui mekanisme biasanya dilakukan dengan traktor. Yang kedua yaitu persiapan benih dan penanaman. Dalam persiapan benih penanaman, benih yang akan ditanam harus sudah disiapkan sebelumnya. Umumnya, benih tanaman bisa ditanam langsung tanpa didahului dengan penyemaian, kecuali untuk budidaya padi di lahan sawah. Ciri-ciri benih atau bibit yang bermutu baik yaitu benih bersih atau tidak tercampur dengan biji gulma atau biji tanaman lain, benih memiliki ukuran yang normal dan tidak cacat, benih bernas atau padat dan bentuknya seragam, nama varietasnya jelas, benih tidak kadaluarsa, daya berkecambah atau daya tumbuh minimal 80%. Oke, ini merupakan proses pembajakan yang dilakukan dengan cara tradisional dengan bantuan kerbau. Dan ini proses pembajakan dengan menggunakan traktor. Ini modern ya. Teknik yang ketiga yaitu pemupukan. Pemupukan bertujuan memberikan nutrisi yang cukup bagi tanah serta pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Pemupukan dilakukan setelah benih ditanam. Standar pemupukan adalah sebagai berikut. 1. Tepat waktu, maksudnya diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, tepat dosis, artinya jumlah yang diberikan sesuai dengan anjuran atau rekomendasi. 3. Tepat cara aplikasi, maksudnya disesuaikan dengan jenis pupuk, tanaman, dan kondisi di lapangan. Jenis pupuk ada dua, yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa makhluk hidup, contohnya pupuk kandang dan pupuk kompos. Yang kedua, pupuk anorganik adalah pupuk yang tersusun dari senyawa kimia yang dibuat di pabrik dan tidak boleh sembarangan di dalam pemakaiannya. Teknik yang keempat yaitu pemeliharaan. Yang termasuk dalam kegiatan pemeliharaan adalah penyulaman, penyiraman, dan pembumbunan. Penyulaman adalah kegiatan menanam kembali yang bertujuan untuk mengganti benih yang tidak tumbuh atau tumbuh tapi tidak normal. Yang kedua, penyiraman dilakukan untuk menjaga agar tanah tetap terjaga kelembapannya. Penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari. Pembumbunan dilakukan untuk menutup pangkal batang dengan tanah supaya tanaman tetap kuat dan tidak roboh. Teknik yang kelima yaitu pengendalian OPT. Apa itu OPT? OPT adalah organisme pengganggu tanaman. Pengendalian OPT harus disesuaikan dengan tingkat serangan yang ada. Kita dapat melakukan pengendalian OPT secara manual maupun dengan pestisida. Nah, jenis-jenis OPT antara lain hama, yaitu tikus, belalang, wereng, burung. Yang penyakit yaitu jamur, dan tanaman pengganggu atau gulma yaitu biasanya rumput dan benalu. Mengatasi pengganggu antara lain secara kimia disemprot memakai pestisida. Karena kimia jadi harus hati-hati ya dalam penggunaannya. Nah, kalau yang ini cara mengatasi pengganggu secara organik atau alami atau biologis yaitu memasang rumah burung hantu beserta burung hantunya ya untuk mengusir tikus.
Kalau seperti ini adalah cara mengusir burung. Teknik yang keenam yaitu panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dari budidaya tanaman pangan. Setelah panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Panen bisa dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Standar pasca panen. Hasil panen tanaman pangan disimpan di suatu tempat yang tidak lembab. Untuk hasil tanaman pangan yang memerlukan perontokan dan penggilingan seperti padi dapat dilakukan secara manual maupun dengan alat mesin pertanian. Sebagai tambahannya, sekarang kita akan membahas tentang pola tanam, yaitu usaha penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan, tata letak, dan tata urutan tanaman selama periode waktu tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa berat atau tidak ditanami selama periode tertentu. Pola tanam itu ada dua ya, yaitu monokultur dan polikultur. Monokultur adalah menanam satu jenis tanaman pada lahan dan waktu yang sama. Pola tanam polikultur adalah menanam lebih dari satu tanaman pada lahan dan waktu yang sama. Jenis-jenis polikultur yaitu tumpang sari, tumpang gilir, tanaman sisipan, tanaman bergiliran, dan tanaman campuran. Apa itu tumpang sari? Tumpang sari adalah penanaman lebih dari satu tanaman pada waktu yang bersamaan atau selama periode tanam pada satu tempat yang sama. Contohnya yaitu tanaman kedelai dan jagung. Misalnya menanam kedelai. Nah, di sela-sela tanaman yang kosong itu ditanamlah tanaman jagung. Tumpang gilir atau multiple cropping. Pola tanam ini dapat dilakukan secara beruntun sepanjang tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk mendapat keuntungan maksimum. Tanaman sisipan. Pola tanam dengan menyisipkan satu atau beberapa jenis tanaman selain tanaman pokok dalam waktu tanam yang bersamaan atau waktu yang berbeda. Contohnya, jagung disisipkan kacang tanah. Waktu jagung menjelang panen disisipkanlah kacang panjang. Tanaman bergiliran merupakan penanaman dua jenis tanaman atau lebih yang dilakukan secara bergiliran. Setelah tanaman yang satu panen, kemudian baru ditanam tanaman berikutnya pada sebidang tanah tersebut. Tanaman campuran atau mixed cropping. Teknik budidaya tanaman yang membudidayakan lebih dari satu tanaman pada satu lahan yang sama pada periode tanam yang sama, tetapi jarak tanam dan barisan antar tanaman tidak diperhatikan. Contohnya menanam jagung, kedelai, ubi kayu dalam satu lahan. Sekian materi kali ini, kita lanjut lagi materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.